Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah kembali menghadirkan kita di dalam majelis kebaikan. InsyaAllah ini merupakan tanda-tanda bahwa Allah selalu menginginkan kita mendapatkan kebaikan. Tanda-tanda Allah ingin mengelompokkan kita bersama kelompok orang-orang yang baik. Tanda-tanda Allah juga ingin memberikan kepada kita berlimpah-limpah pahala kebaikan agar kita menjadi orang yang beruntung di akhirat kelak insyaallah. Dan juga harapannya dengan berkatnya majelis ini kita berdoa dan berharap yang sakit-sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah temukan jalan pengobatannya. Insyaallah mudah-mudahan segenap apapun yang dia hajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat, insyaallah semuanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama, dia pernah berkata, la tahzan ala ayyi syai'in fagattahu farubbama law kan malaktahu lakana huznuka akbar. Kata beliau, jangan pernah bersedih atas sesuatu yang hilang darimu, karena boleh jadi jika kau memilikinya kesedihanmu akan jauh lebih besar. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang kita punya hilang, kita sedih, kita nangis, kita ngerasa, kadang-kadang kita bertanya-tanya, kenapa itu harus hilang dariku? Padahal kata beliau, boleh jadi kehilanganmu itu untuk mengurangi kesedihanmu. Karena bila mana kau masih memilikinya, bisa jadi akan datang satu waktu kesedihanmu lebih besar karenanya. Nah, jadi kita diajarin buat apa di sini? Kita diajarin buat ikhlas. Kita diajarin buat ridho, kita diajarin buat rela. Apapun yang kita punya hari ini kita syukuri. Dan kalau memang ada yang hilang dari kita, maka tak perlu kita tangisi. Karena mungkin ya, apa yang hilang dari kita mau digantikan untuk jauh yang lebih besar daripadanya. Nah, jadi ibu-ibu, apapun yang ibu-ibu rasa, ya, kenapa ini enggak punya, kenapa itu enggak ada, kenapa yang lain ada, kita enggak ada, kenapa orang punya, kita enggak punya, gitu ya. Bisa jadi untuk orang itu emang pas, tapi untuk kita bisa jadi jauh lebih buruk. Ada seorang menangis datang karena kebetulan anaknya wafat di usia muda. Seorang ibu datang kepada saya menangis, bersedih hati karena anaknya meninggal di usia muda. Nangis, sedih, namanya orang tua, wajar aja lah ya kehilangan anak. Tapi masalahnya dia ini sedihnya sudah tahunan. Jadi anaknya tuh hilang, anaknya meninggal sudah lama, tapi ibunya masih belum
terima. Dia masih berada dalam keadaan sedih. Kemudian saya sampaikan kepada dia, Ibu, Allah itu bukan mengambil dari kita sesuatu yang menyenangkan hati kita. Yang Allah ambil dari kita itu pastinya sesuatu yang mau untuk kebaikan kita. Bisa jadi anak kamu kalau masih hidup, anak kamu besarnya menjadi anak pembuat onar, anak yang tidak benar, anak yang menyimpang. Kira-kira kalau sampai kita orang tua menjalani kehidupan punya anak tapi anaknya pembuat onar, kan kita lebih terpuruk. Betul apa enggak? Maka yang hilang itu kau relakan. Saat kerelaan datang dalam diri, apa yang akan muncul? Yang akan muncul adalah pahala yang besar datang dari Allah untuk kita. Tetapi jika kerelaan itu enggak ada, selama hatimu sempit dalam menerima apa yang Allah tetapkan kepadamu, maka apa yang dampaknya terjadi pada kita? Kita akan selalu dirundung kesedihan dan dirundung perasaan yang tidak mengenakan. Nah, udah sedih terus, perasaan gak enak terus, akhirnya jalanin hidup gak ada syukurnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa aja yang kita pernah ngerasain hilang, namanya orang. Hatta hilang sendal pasti pernah dong, iya gak? Hilang uang pasti pernah dong, hilang barang pasti pernah dong. Ya, kehilangan apa aja, tidak sifatnya selalu hal yang besar, hal yang kecil sekalipun. Berapa banyak orang diganjar sama Allah pahala yang besar hanya karena rela akan kehilangan sendalnya, bisa dapat pahala besar. Tapi orang kehilangan sendal, pulang dari majelis sendalnya hilang, sampai rumah ngegerutu mulu. Sendal doang kan yang hilang, yang bisa dibeli lagi mama misalnya 20.000, 10.000 lah, katakan sendal jepit aja kan dapat. Iya, tapi ada orang gak nyangka di majelis masih ada aja yang maling sendal, di majelis masih ada aja yang pakai sendal orang gak tahu hukumnya apa. Nah, ini kita berkata-kata sepanjang jalan sampai kita nyampe rumah, aturan tadi di situ ada pahala besar tuh buat kita. Cuman karena kita ngegerutu nggak habis-habis sampai rumah nggak ada pahala. Yang ada hati kita dipenuhin sama apa? Sama kekesalan, tuduhan kepada orang majelis yang katanya nggak bersih hatinya. Boleh jadi yang ngambil sendal kamu, yang sendalnya emang mirip sama punya dia, cuman salah bawa doang. Itu bisa jadi, kita kan nggak tahu. Ya mendingan husnudzon aja. Apa nggak lebih baik kalau ada orang yang nggak sengaja pakai sendal kita, justru kita doain? Ya mudah-mudahan jadi pahala deh. Ada orang yang pakai sendal kita, mudah-mudahan jalannya ke tempat yang lebih baik. Setiap langkahnya pahala ngalir buat kita. Kalau kita relain, kita ikhlasin, kita dapat pahala. Kita gerutuin, hilang pahala kita. Yang udah Allah siapin itu baru sendal. Gimana HP? Gimana HP yang hilang? Kadang-kadang ya, kalau diangkot hilang HP, jambret, habis. Ya, nggak bertanggung jawab, tapi nggak ada yang bisa dituduh. Betul apa enggak? Kitanya lengah, ada jambret, nggak sengaja robek tas kita, ngambil dompet, ngambil handphone misalnya. Tapi kalau di majelis ta'lim kan kadang saya juga suka dengar ada orang majelis tapi handphonenya hilang. Ada orang di majelis handphonenya hilang. Ya Allah, hilangnya di majelis, hilangnya masih di tempat yang baik. Barangkali ada orang yang memang lagi benar-benar butuh, caranya salah. Kebutuhan dia menuntun dia kepada cara yang salah. Doain, minta sama Allah, kan tempat ini mustajab. Majelis kebaikan tempat mustajab, minta sama Allah daripada ngegerutu lalu menuduh. Akhirnya kau justru nggak dapat pahala apa-apa. Minta sama Allah, ya Rabb, kalau di tempat ini kau ambil handphone, maka di tempat ini juga aku meminta ganti yang jauh lebih besar daripada handphone.
ganti yang lebih besar daripada dompet, ganti yang lebih besar daripada uang, minta ganti yang lebih besar. Di sini tempatnya kebetulan di majelis hilangnya, ya udah. Adapun yang mengambil, jangan doain keburukan buat dia. Mudah-mudahan yang ngambil makan uang saya, bila uang saya halal, jadi tobat buat dia, jadi sebabnya dia lempeng, jadi sebabnya dia benar, jadi sebabnya dia lurus jalannya. Kan bisa aja begitu. Kita punya pilihan menjadi orang baik, maka jangan pernah pilih jalan lain selain jadi orang baik. Walaupun kita kelihatannya rugi, nggak apa-apa, rugi sedikit nggak apa-apa, asal jangan sampai kita ngerasain rugi di akhirat. Nah, jadi nasihat beliau tuh bener banget deh, ingetin sama kita, jangan pernah sedih atas sesuatu yang hilang darimu. Ya, bisa jadi kalau sampai hari ini kau memilikinya, kesedihanmu akan jauh lebih besar. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun kita, Allah selalu bimbing kita, Allah selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita, agar kita bisa selalu berbuat kebenaran, berbuat kebaikan, ya, dan juga ditanamkan kerelaan serta keikhlasan di dalam berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut kajian kita, udah lama nih nggak ngaji kitab Athiyatul Haniyah. Insyaallah pelajaran demi pelajaran yang kita dapat menjadi bekal kita, menjadi tambahan amal ibadah kita, dan tentunya menjadi juru kunci keselamatan kita saat kita masuk ke liang lahat nanti sampai hari kita dibangkitkan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lanjut majelis kita dengan membaca doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب. قال الشاعر قال رضي الله عنه وعنكم عن سائر الأمة أجمعين إلى أن قال الشاعر وهو بعض القضاء الوارعين رحمه الله ونفع به آمين. وليت القضاء وليت القضاء لم يكن شيئا توليته فقد ساقني للقضاء القضاء ولم أكن قدما ما تمنيته قدما تمنيته ومحل الذي والإثم فيه إنما هو مع طلبه وتمنيه. وأما إذا تعين وجب وطلب منك القيام به أهل الحل والعقد وعرفوا فيك الأهلية لذلك وعرفت أنت من نفسك القدرة على القيام به لوجه الله مع القوة على مواجهة الظالم القوي والغني والذي تحتشمه بالحق فلا بأس. قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها وكلت إليها وإن طلبت لها عئنت عليها. قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور. Kita masuk ke bab tentang menjadi seorang qadhi. Qadhi ini apa? Hakim. Kalau jadi seorang pemimpin lah, enaknya gitu ya. Kita pakai bahasa menjadi seorang pemimpin. Berapa banyak orang dikasih sama Allah amanat sebagai orang yang berkuasa. Ini kan kebetulan momennya sebentar lagi pergantian presiden gitu ya. Pergantian presiden. Nah, kita yang bijak-bijak lah Bu, di dalam memilih, nggak usah selalu bagaimana hanya karena tawaran-tawaran yang nggak seberapa, gitu ya. Kita harus selalu ingat atas apa yang kita pilih itu menentukan 5 tahun apa yang akan terjadi pada bangsa ini.
Jadi kalau saya pesannya satu, kalau dalam memilih nggak boleh tuh orang majelis tuh adat fanatik. Kita nggak pernah tahu dan nggak ada gunanya kefanatikan sama pihak-pihak tertentu, nggak ada gunanya. Apalagi sampai buat saling gontok-gontokan, udah kenyang dah yang begitu, gitu kan? Nggak usah. Kita mau pilih-pilih, bijak aja, mau pilih yang mana, lihat dari mana. Ya tolonglah, sejak dulu sudah diarahkan, kalau mau milih ketua, lihat bagaimana dia terhadap agama Allah. Udah gitu aja. Lihatnya bagaimana muamalah mereka sama Allah. Lihat bagaimana muamalah mereka sama agama. Semua agamanya sama Ustazah, betul? Tapi setiap orang dari sekian agama itu ada yang kelihatan bukan cuman sholat di waktu mau jadi presiden. Ya kan? Yang kelihatan kan, ada yang kelihatan. Jadi ibu lihat aja sendiri. Kita nggak usah ngomongin si fulan nggak ada. Saya juga nggak ada kepentingan sama siapapun. Tapi dalam hukum, ya. Di sini kita diajarin berapa banyak kekuasaan itu. Ini orang Ghazi, seorang Ghazi, hakim yang bicara. Walitul qadha. Katanya saya dikasih kekuasaan sebagai seorang Ghazi, sebagai seorang hakim, katanya dibilang, semoga hukum Allah tidak kena kepada saya. Karena kamu kira jadi pemimpin itu enak? Gak enak. Jadi orang yang mengetuk palu, menentukan mana yang benar, mana yang salah, emang enak? Begitu juga kita sebagai seorang kepala pemimpin suatu instansi atau suatu community atau suatu perkumpulan, kegiatan, kepanitiaan. Dalam memimpin itu semua, apa yang paling dibutuhkan di dalam diri kita ini? Kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan, keadilan. Pada saat orang sudah rela masuk dalam satu instansi, satu community, satu perkumpulan, ya, kegiatan sosial dan lain sebagainya, ada ketuanya, kita harus legowo. Yang jadi ketua dihormati, yang nggak jadi ketua ya terima posisi. Kenapa rasa ingin memimpin itu begitu haus dalam diri manusia? Kayaknya kalau dipimpin gak senang dia, jadi senangnya mimpin aja. Jadi kalau dipimpin dia gak senang, kita mendingan ngikut aja. Enggak, ini malah demenan, mendingan ngatur. Makanya kenapa Bu? Banyak kelompok demi kelompok itu terpecah. Kenapa? Grup arisan terpecah, grup WhatsApp terpecah, grup pengajian terpecah. Semua cuman karena urusan gak mau diperintah. Gak mau diperintah, gak seneng diperintah, gak seneng ada yang di atas dia, gak seneng ada yang ngatur. Tuh hati yang gak legowo menjadi orang yang di bawah. Dan itu kotor dan itu bahaya. Emang dikira jadi kepala pemimpin yang ngatur, yang ngurus, itu emang enak? Maka dibilang, saya ini terbawa oleh hukum. Jadi pemimpin ini punya hukum, ada hukumnya juga. Setiap orang yang ngatur, ada aturan di atasnya itu. Iya kan? Setiap orang yang menjadi kepala satu bidang, satu ketua, ada lagi kepala di atasnya. Siapa itu? Seenggaknya walaupun dia pemimpin teratas, ada Allah menjadi pengawasnya. Kan gitu. Hati-hati, jangan mencari-cari, apalagi sampai mencita-citakan pangkat dan jabatan itu. Orang sampai banyak yang rela, ya. Kalau setahu saya di negara bagian India itu, mereka dalam memilih menjadi kepemimpinan itu rela menghabiskan nyawa.
demi suatu jabatan seorang pemimpin. Ya, itu di sana. Mudah-mudahan di Indonesia nggak sampai gitu-gitulah, gitu ya. Tapi kita belajarnya jadi hal kecil. Kenapa grup WhatsApp pecah? Kenapa grup pengajian bubar pecah? Kenapa kok cuman di lingkungan kecil? Ini masalahnya ego siapa sih yang bermain? Apa ego seorang yang telah mengepalai, yang begitu arogan di dalam menguasai aturan dan seendaknya aja ngatur-ngatur orang? Atau mungkin yang di bawah yang begitu angkuh dan sombong, nggak seneng diatur-atur oleh yang di atas? Ini di sini butuh introspeksi bersama, bukan cuma nyalahin yang di atas dan juga bukan cuma nyalahin yang di bawah. Dua-duanya harus introspeksi. Makanya kalau jadi pemimpin, Allah bilang bijak, adil, dan yang dipimpin legowo, nerima. Ya udahlah, mungkin emang tugasnya berat, banyak yang dipikirin, makanya kadang kalau ngomong nadanya tinggi kan gitu. Ya udah legowo deh. Dan kalau seumpamanya nggak kuat dikepalai sama yang begitu, keluarlah dengan baik-baik. Keluar dengan baik-baik. Waduh, kayak saya nggak kena nih, dan mendingan kagak ngikut aja dah daripada ngikut tapi makan hati. Bukan dengan, karena banyaknya gini kan, keluar dia bikin lagi, yang keluar itu jadi ketua di sono, kan banyaknya begitu. Jadi kadang-kadang sedih. Nah, ini perkara tentang memimpin. Kalau kamu lihat dari syair ini, betapa seorang qadhi hakim yang wara, yang hati-hati sekali di dalam kepemimpinan, mereka nggak ada yang pernah senang sama jabatan. Nggak ada. Berapa banyak hakim-hakim dulu dipilih menjadi hakim, mereka itu justru sudah menghindari tawaran itu berpuluh-puluh kali lipat. Enggak, saya enggak mau, enggak, saya enggak mau, enggak, saya enggak mau. Sehingga sekiranya enggak ada lagi di zaman itu yang kiranya emang benar-benar faqih, faham, oh enggak mau dia jadi hakim. Hati-hati, waspada. Kenapa? Masalah kepemimpinan ini seringkali terjadi dosanya di dalam itu, masalahnya di dalam itu. Katanya gara-gara apa? Gara-gara kita mengangan-angankan diri kita untuk punya jabatan itu. Kenapa sih ada orang yang pengen jadi pemimpin? Nah, setan tuh punya mau. Kenapa sih ada orang yang begitu kepengen? Ceritanya siapa namanya, Mama Jenah punya toko minyak wangi kan di Condet, punya langganan dulu, ceritanya orang Kerawang. Waduh, orang Kerawang kalau belanja bawa duit itu satu kantong plastik isinya puluhan juta, uangnya berserakan, belanjanya banyak. Dia punya toko ceritanya di Kerawang, Bu. Satu waktu lama nggak ketemu, nggak belanja. Sekalinya datang, mobil yang tadinya dibawa ada cakep, ganti mobil biasa. Terus belanja, bukan dia deh, cuman sekadarnya. Ditanya, kemana aja kamu? Udah lama gak kelihatan. Kok nih tumben belanja? Sakit apa gimana? Enggak. Jawabannya apa? Kemarin saya nyalon. Habis duitnya, nyalon habis, nggak menang habis. Habis duitnya, jadi orang susah. Dorongan hawa nafsu yang pengen bikin diri menjadi kepala, menjadi pemimpin. Ya Allah, kesian orang-orang yang kayak gitu. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan? Banyak orang yang tadinya mapan, ada,
Entah kenapa dia nggak cukup dengan apa yang dia punya. Hari itu Allah udah kasih bergelimang nikmat, tapi hanya karena dorongan hawa nafsu, pengen jadi pemimpin, pengen jadi kepala, habis hartanya, habis nikmatnya, udah jadi orang biasa. Sebelumnya siapa menjadi siapa dia. Makanya kadang masalahnya itu pada apa? Pada rasa inginnya di hati menjadi kepala, menjadi pemimpin, menjadi hakim, menjadi siapa. Makanya Bu, jangan pernah gedein anak dengan cita-cita yang menjadi orang tinggi pangkat. Jangan pernah hayalin anak dengan cita-cita punya pangkat, jangan. Kita kalau gedein anak yang normal-normal aja, orang tua kita dulu pengen apa dari kita? Gak banyak. Makanya orang doanya orang tua kita dulu gak lebih dari jadi anak soleh. Jadi anak soleh aja udah. Mau jadi apaan aja yang penting soleh udah kelar. Jadi apaan aja yang penting bener udah kelar. Mau jadi siapa aja yang penting lah jalannya lempeng udah kelar. Nggak kebanyakan cita-cita aku sekarang PNS masuk. Kalau anaknya nggak PNS, maknya ngambek. Ada orang tua yang begitu nuntut anaknya untuk anaknya menjadi seseorang yang diharapkan oleh cita-cita dan harapannya, itu egois. Berapa banyak anak-anak muda yang menangis Bu, air matanya jatuh karena sebetulnya tertekan dengan tekanan maunya orang tua. Mama maunya kamu masuk ini, mama maunya kamu. Emang sih turut sama orang tua penting, tapi asal tahu aja orang tua yang begitu juga egois. Banyak anak-anak muda di luar sana yang nangis Bu. Sedih Bu, karena orang tua yang terlalu egois menekankan keinginannya kepada anak. Sementara anak punya haknya. Dia mau pilih jalannya, dia mau ambil sesuatu yang digemarinya. Tugas orang tua hanya membimbing dan menuntunnya. Kalau ada anak yang mau jadi dokter, orang tua tinggal giring, boleh nak jadi dokter, tapi yang penting ingat, jadi dokter yang benar, jadi dokter yang ingat sama Allah, jadi dokter yang gak mainin pasiennya. Mak mah kamu jadi apa aja mak mah dukung, enak jadi orang tua begitu. Daripada anaknya pengen jadi dokter, emaknya mau anaknya masuk ABRI. Emaknya mau anaknya masuk TNI, emaknya mau anaknya masuk polisi. Apa sih yang dicari mak? Kata anaknya, pensiun. Kalau nyampe umurnya, nyampe pensiun, emang ibunya tahu sampai kapan umur anaknya? Main ngomongin pensiun, kerja belum udah pensiun yang dipikirin. Siapa tahu anaknya kalau jadi dokter bakal lebih sejahtera hidupnya, kan gitu. Atau mungkin ada anaknya, mah aku tuh nggak punya orientasi sama ilmu-ilmu begituan, aku demennya ngaji mah, aku demennya nyantri mah, aku demennya. Mau jadi apa kamu? Mau jadi apa? Dia kira anak santri nggak bisa ngasih makan kali ya. Anak santri nggak bisa hidup kali ya. Anak yang sekolah agama nggak bisa cari makan buat keluarga kali ya. Subhanallah, ini banyak terjadi Bu. Berapa banyak anak-anak remaja, anak-anak putri yang di luaran sana menangis. Dia pengen masuk jurusan kuliah apa, emaknya pengen apa. Hati mereka tertekan, tapi mereka seolah nggak punya kuasa dalam menentang. Kenapa? Karena orang tuanya kan juga tahu, nih saya nih ngomong ini perintah buat kamu, kalau kamu nggak dengerin kamu durhaka. Anak jadi dicekokin sama bakti, tapi baktinya caranya maksa.
Akhirnya ketekan batin anaknya gitu ya. Tuh Bu, belum lama ada kejadian anak orang tua maunya dia tahfiz. Dorongan hati nggak ada, anaknya nggak mau, tapi dipaksa jadi tahfiz. Ditekan harus jadi tahfiz. Ada dampak lagi? Ada. Apa dampaknya? Tahu-tahu satu waktu anak yang begitu selesai belajar, begitu selesai sekolah, begitu dia masuk ke dunia kebebasan, keluar dari tempat dia belajar, anaknya malah murtad. Kenapa? Karena orang tua memberikan cerminan sisi pandangan tentang agama hanya doktrinan, hanya tekanan, bukan kenikmatan. Orang tuh kalau mau anaknya tahfiz disemangati, sampai anaknya yang bilang aku mau tahfiz mah, bukan mau orang tuanya. Aku mau tahfiz mah, aku mau nyantri mah. Dari mana tuh keinginan? Karena orang tua yang selalu bilang, kalau kamu mondok enak nak, pondok tuh begini nak, jangan hafalin Quran tuh begini nak. Bukan pokoknya mama nggak mau tahu ya, kamu harus masuk, mental kan akhirnya. Sisi kacamata dari pandanganmu tentang agama membuat anakmu tidak bisa melihat sisi baiknya agama. Itu kerasnya. Enggak doktrinan luar, enggak doktrinan agama, sama. Orang tua enggak punya hak dalam mendoktrin. Orang tua punya tujuan menggiring, membantu, mengarahkan, mendidik, mentarbiyah. Makanya saya selalu bilang, kalau ada orang cuman bisa ngomong, perempuan itu tugasnya di dapur, cuman punya tugas ngurus anak, ngurus suami. Bener. Siapa yang bilang salah omongan itu? Tapi tanya juga sama yang ngomong, di dapur butuh ilmu kagak? Ngurus laki perlu ilmu kagak? Ngurus anak perlu ilmu enggak? Terus kalau kita jadi orang hanya yang bisa ngurus dapur, ngurus laki, ngurus anak, enggak punya ilmu, ngurus dapurnya enggak becus, ngurus lakinya enggak becus, apalagi ngurus anaknya. Titik masalahnya bukan pada perempuan, pada ilmu yang nggak diizinkan perempuan untuk belajar di sana. Jangan ngomongin agama deh. Kenapa R.A. Kartini menjadi pahlawan? Karena di tengah perempuan dilarang untuk mengenyam pendidikan, dia orang yang menentang. Gimana bisa perempuan nggak boleh mendidik? Bukankah tangan bangsa adanya di tangan perempuan? Satu generasi tergantung bagaimana perempuan. Gimana perempuan harus jadi orang bodoh? Perempuan gak boleh ngaji. Perempuan tuh cuman surganya sama laki. Bener. Tapi gak boleh ngajinya yang salah. Surganya perempuan pada suami. Gimana kamu tahu surga kamu sama suami ngaji aja kagak? Belajar aja kagak? Makanya banyak yang semuanya menjadi terbengkalai, hancur, berantakan. Kenapa? Salah kaprah. Istri menekankan kehendak, keinginan, membuat suami lupa daratan di luar sana. Itu kan tuntutan-tuntutan yang gak ada karena pendidikan. Pendidikan dikira gak penting, siapa bilang? Jadi kita juga kalau mau ngenyam pendidikan, ibu anak-anak diajarin belajar sesuai dengan orientasi hatinya, keinginannya. Jangan pernah nuntut anak kudu jadi ini, kudu jadi itu, jangan. Udah ikutin alurnya, anak mau jadi apa, udah jadi apa. Dan masalah kembali kepada masalah kepemimpinan. Nabi SAW ya, ingetin sama kita, kalau kita berangan-angan mau jadi pemimpin, angan-angan, kita nggak benar. Tapi kalau kita dipilih untuk memimpin, ditunjuk untuk memimpin, karena orang melihat, oh ini orang pantas untuk memimpin, ini orang bisa untuk memimpin, ini orang punya kemampuan untuk memimpin, berarti kan orang yang pilih. Maka dia bilang, kalau orang yang nunjuk,
orang yang pilih, berarti itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang berangan-angan, wah nih pengen, ntar aneh kapan jadi pemimpin nih. Nih orang tua, kalau anak lagi sekolah, kamu tuh makanya jadi ketua OSIS dong. Jadi ketua OSIS. Biar apa tuh namanya? Biar apa namanya? Biar bisa sospek siapa? Biar ospek adik kelas katanya dibilang. Biar adik kelas bisa di ospek. Adik kelas lagi di ospek sama ketua OSISnya. Tungguin ntar, tungguin. Jangan pernah ngomong begitu, nggak ada gunanya. Tapi buat dirimu layak untuk orang pilih kau menjadi ketua. Cukup jadiin anak kita layak aja deh. Layak, pantas. Emang orang yang pilih lebih mulia bu dipilih daripada nunjuk diri, ngajuin diri. Lebih terhormat mana? Yang dipilih apa yang ngajuin diri? Kayak kalau mau jadi ketua nunggu dipilih aja. Jangan terbuai dengan ajakan-ajakan sesaat. Nah, habis hati pegel, semua hilang. Iya, dan yang paling bahaya adalah noda-noda di hati menjadi menetap di sana. Na'udzubillah min. Nabi SAW bersabda, la tatlubul imarah fa innaka in talabtaha wukilta ilaiha wa in tulibat laha a'inta 'alaiha. Kata Nabi SAW, janganlah engkau meminta jabatan. Jangan pernah mau punya jabatan, minta. Jika engkau memintanya, maka engkau akan diberi tugas untuk jabatan itu. Ya, kalau kamu minta, kamu dikasih tugas. Artinya kamu akan dibebani. Kamu bakal dibebani. Tapi kalau kamu nggak minta, kamu nggak pernah ngarep kalau kamu ini jadi pemimpin, kamu nggak pernah minta untuk menduduki jabatan itu, maka justru jabatan itu akan apa? Akan dibantunya. Kalau nggak minta, jabatan itu ngebantu dia. Tapi kalau minta, jabatan itu nyusahin dia. Nih bu, kalau kita tiba-tiba dipilih jadi ketua, pemilihan orang yang memilih kita menjadi ketua membantu kita. Tapi kalau kita yang pengen jadi ketua, pilihan kita yang memilih jadi ketua, itu bahaya. Kita bakal ditugasin. Ente kan yang mau jadi ketua, ente kan yang pengen mimpin, kerjain itu. Tapi kalau kita yang dipilih jadi ketua, bisa jadi orang sekitar kita bantuin kita, orang sekitar kita nolongin kita, orang sekitar kita saling gotong royong untuk bantu kita. Padahal kita ketuanya, tapi justru mereka sukarela menolong kita. Mereka yang nggak mau kita jatuh, mereka yang nggak mau kita turun, mereka yang nggak mau kita mundur, mereka yang dorong, mereka yang sokong, mereka yang bantu. Itu kalau apa? Kalau dipilih. Tapi kalau nawarin diri, nunjuk diri sendiri, makan tuh katanya. Begitu dia ngelakuin salah aja, kata bawahannya, kata semua rakyatnya misalnya gitu ya, kemarin pada menjadi pemimpin, sekarang kewalahan begini, rasain, siapa yang mau tolong? Nggak ada. Kamu dibebanin tanggung jawab, iya. Kalau ada orang, udah yang jadi ketua ente aja, ana rasa ente itu paling bisa, ente itu paling bijak, ente itu paling begini, nggak apa-apa. Ente ditolong, ente terima dengan tawakal sama Allah. Ya udah, kalau emang ente orang yakin anak bisa, insya Allah bantuin aneh. Dibantu itu. Jadi kita diajarin untuk apa? Jangan haus kekuasaan, jangan haus jabatan, jangan haus pangkat, jangan haus posisi.
Jangan haus, enggak, serahin aja sama orang. Orang yang bakal tolong, bantu kalau kita nyerahin sama mereka. Iya Bu, pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya karena rakyat yang menunjuk. Beda sama pemimpin yang ngajuin diri. Akhirnya ujung-ujungnya, nah, semuanya. Kalau kamu sandinginnya sama presiden mah gampang. Lah saya kan nggak akan ada di sini kalau kagak ditunjuk sama kamu, kagak dipilih sama kamu, kagak dicoblos sama kamu. Kalau kamu nyandinginnya sama presiden. Jadi kalau saya mah nggak usah nyandingin sama presiden mah, keberatan jabatan itu. Yang mau mah hebat bener. Ini kita ngomongin jabatan ketua majelis taklim aja. Ketua majelis taklim aja masih digedekin sama anggota majelis taklim. Iya apa kagak? Makanya hati-hati. Gak enak Bu. Dan pernah cari posisi itu semua, karena itu semua membuat kita terbuai dan pada akhirnya kita semua lupa dan lalai. Na'udzubillah min. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Kalau kamu ingin menghukumi, ingin menghakimi, artinya kalau kamu ingin membuat satu keputusan, karena kamu telah menduduki satu kedudukan, kamu kepala, kamu ketua, mau mutusin, fahkum bil qist, kata Allah, maka putuskanlah keputusanmu itu dengan keputusan yang adil. Gak boleh mihak sebelah. Kadang-kadang biasanya ketua tuh punya orang kepercayaan lagi, yang mana omongan dia aja yang didengar. Ini kadang-kadang ngerusak. Sementara menjadi ketua nggak bisa begitu. Punya orang kepercayaan boleh, tapi bukan berarti ucapan dia menjadi satu acuan. Enggak. Dia harus ngelihat. Makanya kalau kita dengar kisah-kisah raja dulu, kalau mau tahu tentang keadaan rakyatnya, mereka nyamar kan, keluar malam-malam. Karena kalau mereka hanya dengar dari apa yang disampaikan oleh orang kepercayaan, boleh jadi salah. Sayyidina Umar bin Khattab punya orang kepercayaan, tapi Sayyidina Umar gak pernah tiap malam dia kalau kita bilang ngehansip keliling. Kalau bahasa sekarang belusukan, enggak ah. Kalau belusukan pencitraan gitu. Kalau Sayyidina Umar mah malam-malam orang lagi tidur, bukan tiba-tiba masuk got ada foto, enggak ada. Sayyidina Umar mah belusukannya tengah malam, orang masih tidur, orang nggak ada yang lihat, malam-malam keliling, mastiin rakyatnya lapar apa enggak tidurnya. Makanya sampai ada kisah kan Sayyidina Umar dapetin ada rumah yang anaknya nangis, akhirnya diketok, digedor. Gak ada unsur pencitraan apa-apa, gak di waktu siang, karena beliau melakukannya lillah. Maka dari situ, oh ya kita paham, dah mau jadi pemimpin mendingan nggak usah. Pilihannya gitu ya, bukan ya udah saya paham kalau jadi pemimpin. Kalau bisa nggak usah jadi pemimpin, mendingan dipimpin aja kita. Kalaupun sampai kau dipilih untuk memimpin, ingat pesan Allah, fahkum bil qist. Kalau mau memutuskan, kalau mau apa-apa, jangan pernah dengar sepihak. Dudukin semua. Ayo, kita kan satu kelompok. Kalau ngomong jangan di belakang-belakang, ngomong di depan. Jadi orang jangan pengecut. Ini kadang-kadang kan begitu, masalah sepele, tapi bisa bikin ribut satu grup. Hebat nggak? Urusan ikan asin, bikin ribut satu grup. Ikan asin siapa yang comot? Ikan asin siapa yang comot? Kata kucing, kata ini enggak. Kata yang kebetulan orang yang percayaan, aneh lihat si Eno ngambil.
Nah, menurut berdasarkan si pihak yang lain dicomot sama kucing. Bagaimana jadi ketua? Percaya sama yang mana? Bijak. Gak boleh men. Oh nih, berarti diambil sama si ini. Panggil si ini, udah marah duluan. Nah, jangan gitu, panggil dulu. Emosi gak boleh main sebelum kebenaran tersingkap. Fahkum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Maka kalau mau hukumin antara mereka, maka hukumilah dengan adil. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nur. Orang-orang yang adil di sisi Allah nanti di hari kiamat berada di atas mimbar dari cahaya. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah pada hari kiamat berada di atas mimbar cahaya. Bayangin tempat mereka segitu mulianya. Kalau adil, hati-hati dengan posisi tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan Allah jadiin kita semua orang-orang yang adil, orang-orang yang muqsitin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, ini ada pertanyaan, kita jawab. Hukum mengambil rumah secara kredit atau KPR dan barang lainnya seperti motor, HP dan lain-lain itu boleh atau tidak? Kalau akad kreditnya sesuai dengan syariat boleh. Akad kreditnya sesuai dengan syariat, tidak ada unsur bunga di situ. Tapi kalau ada unsur bunga, nah ini enggak boleh. Mayoritas ulama menyatakan tidak boleh. Jadi kalau mau caranya gimana? Ini kalau segala HP, emang HP kredit sama siapa? Sama orang. HP kredit juga. Maka saya paling ngasih solusi. Misalnya ada orang mau kredit HP, dia nggak punya duit. Kredit itu bayar secara menyicil itu boleh dalam Islam. Yang dilarang itu adalah muamalah bunganya. Muamalah bunga yang dilarang. Bayar berkala secara menyicil itu boleh hukumnya. Misal contoh harga handphone 1 juta. Kita mau bayar berkala. Nah ternyata orang yang jual mau ngambil untung. Ya sudah, buat akadnya harga handphone 1.500.000. Saya beli handphone dari kamu 1.500.000. Ya, 1.500.000 bayar berapa? 1 tahun. Akadnya dibenerin. Yang sering kali terjadi di dalam KPR ini, akadnya salah. Jadi makanya kalau inian harus bicara terkait akad. Saya berapa kali mendengar arahan untuk pergi ke bank non konvensional ya kalau nggak salah, bank-bank syariah. Nah, masalahnya saya sendiri belum pernah sejujurnya ke bank syariah tuh kayak gimana. Nah, jadi jadi saya nggak tahu betul penawaran apa yang ada di sana, intinya gitu. Nah, ala kulli hal berkredit motor, mobil hukumnya boleh. Ini saya bicara secara menyeluruh dulu. Mayoritas ulama kalau ada unsur bunga, akad kreditnya di situ salah, maka salah. Kalau dari awal mobil harganya 200 juta, karena bayarnya nyicil, yang jual maunya jadi 250 juta. Nah gitu gimana? Ya hukumnya sah kalau yang jual jelas. Saya mau jual 250 juta, kamu nyicil setahun. Oh ya nyicil bagi dia tuh setahun. 250 juta. Akadnya yang perlu dibenarkan di situ. Kemudian yang kedua, hukum mengkonsumsi obat dengan tidak lazim. Seperti obat yang terbuat dari cacing untuk mengobati tipes dan lain-lain, atau juga meminum darah ular untuk pengobatan. Bagaimana hukumnya? At-tadawi bil najas haram. Pengobatan melalui unsur najis haram. Haram hukumnya.
cacing haram, darah ular haram. Pokoknya pengobatan pakai najis haram. Nggak ada pengobatan pakai sesuatu unsur yang najis. Nah gitu Bu. Jadi tipes obat lain banyak. Dan cari cacing. Ya, obat lain banyak. Cobain lain dulu ya. Pertanyaannya, ada kandungan cacing? Jelas nggak boleh. Selesai. Bukan cacing yang ditelan Ustazah, kapsul. Lah kapsulnya dalamnya ada cacing nggak? Sudah haram. Gitu aja. Ini kandungan itunya haram. Ya udah jangan, hindarin aja. Ganti dengan habatus sauda, ganti sama madu gitu ya, atau obat-obatan lainnya lah ya, jangan nggak usah pakai cacing-cacingan. Nah, kalau darah ular nih buat apa darah ular? Aduh, sakit gatal. Nada ya, pakai pengobatan yang lain yang lebih lazim, jangan yang aneh-aneh. Ibu tahu nggak kenapa ada beberapa binatang yang halal dimakan, ada yang tidak? Karena sesuatu yang masuk ke tubuh kita, unsur hewani dari binatang tersebut itu ada di kita pada akhirnya. Orang kenapa Islam hanya membolehkan unta, sapi, kambing misalnya ya, binatang-binatang yang semacam itu. Pada saat kita mengkonsumsinya, unsur jenis hewani itu punya karakter, punya apa? Ada kepada kita. Rasulullah makan kambing, tapi bukan setiap hari. Ini Rasulullah makan daging, tapi nggak tiap hari. Karena ternyata unsur hewani itu bisa meniru ke kita, masuk ke kita. Makanya makannya. Kenapa nggak boleh makan makanan yang bertaring? Nah, nanti kamu jadi orang galak, nggak jelas. Garang, bahaya. Memangsa, ini nggak makan taring aja mangsa orang terus. Iya. Apa unsur yang bertaring nggak boleh? Kan gitu. Bersisik nggak boleh. Nah, jenis-jenis hewan-hewan yang sedemikian itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi kita biar paham, makan kambing, makan di Hadramut itu makanan rutin yang kita konsumsi ikan. Aduh, kalau kamu pikir di Arab makannya kambing mulu, enggak. Saya di Hadramut itu kalau hari Selasa ketemu ayam, kalau hari Jumat ketemu kambing, hari lain ketemu ikan. Kan goreng, kita makan ikan aja sama nasi. Dan itu jauh lebih menyehatkan. Kan gitu. Ketemu kambing mah seminggu sekali. Kalau kita hampir tiap hari, menunya beda-beda, ayam goreng lain, ayam ini lain, ntar ketemu besok ikan begini, ikan begitu. Hewaninya itu banyak. Nah, jadi di sini kalau kembali kepada hukum hukum pengobatan, jelas mutlak gak boleh hukumnya. Nah, tapi untuk ibu-ibu tambahan dari saya, kita kenapa tuh yang begitu-begitu tuh dilarang? Karena unsur sifat dari hewan tersebut itu kalau sering kita makan masuk ke kita. Untungnya kalau makan kambing tiap hari mah nggak apa-apa lah, kambing. Nggak ada hewan kambing aneh-aneh kan? Kambing baik. Kambing baik. Bener kan? Sapi baik. Sapi baik kan? Baik. Nggak ada yang macam beda sama banteng. Beda kan? Nggak sama Bu, sapi baik. Maksudnya nggak gara-gara ente pakai baju merah ente diseruduk gitu, enggak. Baik, masya Allah gitu. Makan sapi, kambing, wajar, masih oke lah. Udah ketemu kodok, ketemu ini. Nah. Di Thailand itu kecoa goreng dijual bebas Bu. Bener. Kodok goreng, kecoa goreng,
kalajengking itu dijual jadi abang tukang gorengan di sana. Saya pernah ke Bangkok, saya pernah ke Thailand, tapi untungnya nggak ketemu sama jualan itu. Padahal saya di pasar Pratunam itu, pasar yang tradisionalnya mereka, yang dikenalnya itu katanya, oh di sana. Saya ke sana, saya nggak nemu, saya ketemunya sama makanan yang enak-enaknya aja gitu. Sama mangganya, sticky rice sama apa. Saya nyari nggak nemu, bagus nggak nemu. Karena saya nggak mau beli juga gitu, kan katanya gitu. Saya pernah, tapi enggak, saya ketemunya jus semangka, jus apa kayak gitu. Emang orang kadang-kadang beda tergantung bagaimana dirinya dan niatnya. Saya waktu ke Bangkok kan orang bilang hati-hati sama makanan. Saya malah di Bangkok berasa lagi di Jeddah. Kenapa? Karena saya toto nyampe masuk ke daerah di mana isinya Arab semua. Dari ujung saya ngomong bahasa Arab Bangkok, nggak ketemu sama yang aneh-aneh gitu. Nah, begitu tergantung sama niat kita. Nah, hati-hati. Tadawi juga gitu. Begitu juga pengobatan. Ibu niat ngobatin diri sama yang halal, itu akan jauh lebih baik daripada ibu niatin yang pengobatan dari unsur yang haram. Bayangin darah ular masuk ke kita. Ular punya sifat kayak gimana? Matok. Iya kan? Iya. Hati-hati, jangan. Insya Allah ular berbisa, ular bahaya, gitu, buang. Jangan ada lagi yang sakit tipes kayak cacing. Jangan ada lagi yang eksim pakai darah ular. Gantinya pakai habbatus. Insya Allah ya. Sama madu. Wallahu a'lam. Kita doain majelis kita istiqamah, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, segenap ahli keluarga dari guru Hadi, keluarga besar dari guru Hadi, mudah-mudahan Allah panjangin umur, Allah sehatkan badan, Allah berkahin semuanya. Insyaallah anak keturunan menjadi anak yang saleh dan salehah. Insyaallah mudah-mudahan majlis kita dan seluruh para jamaah yang hadir, mudah-mudahan apa yang dihajatkan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah binatus syifa untuk masing-masing dari ahli keluarga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Khusus saya minta kesediaannya membaca suratul Fatihah untuk ayahanda saya yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Al-Habib Ahmad Farid bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan masing-masing dari ahli keluarga kita maupun diri kita sendiri yang ada air boleh dibuka untuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa'afi antal ma'afi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa'anna wa anhum jami'an kullu ta'bin shadid waqfina waqfihum minal haddi wal hadid wal maradi shadid wal jayshil adid waj'alna ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal muwahibil idham. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء زمزم يقرئكم السلام على من وطالب بها وعلى من وشارب بها وعلى من وسلفنا الصالحين وعلى من وجميع سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kullu sulm ma'mun. Ila hadrat Rasul Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila khusus sahibul muallif Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas wa usuli wa furu'i wa man intasaba bihim ajma'in. Walidina wa walidikum khassa wa ammatul muslimina 'ammah. Anna Allah yataghashshahum bi rahmatil maghfirah wa yaskinuhum al-jannah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.